Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuran Alimin dengan NIM 2511024331168 dari kelas L1. Kali ini saya akan mengerjakan tugas kedua, yaitu video ragam bahasa Indonesia. Rangkuman buku yang pertama adalah dengan judul Ragam Bahasa Indonesia, penulis Anton Wahyudi. Ikhtisar atau rangkumannya yaitu buku Ragam Bahasa Indonesia karya Anton Wahyudi menjelaskan berbagai cara penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia memiliki jumlah variasi yang diterapkan tergantung pada situasi, keadaan, latar belakang, dan penuturannya. Variasi bahasa ini meliputi ragam baku, tidak baku, formal, non-formal, dan serta ragam lisan dan tulis. Kemampuan berbahasa seseorang dapat dinilai dari banyaknya kosakata yang dikuasai. Semakin banyak kosakata yang dimiliki, semakin baik kemampuan berbahasa individu tersebut. Kosakata juga mencerminkan beberapa banyak pengetahuan, pengalaman, dan kecerdasan seseorang dalam menyampaikan pikiran, perasaan, ide, atau melalui lisan maupun tulisan. Dengan berjalannya waktu, perkembangan ilmu serta teknologi bahasa Indonesia mengalami perubahan dalam berbagai aspek seperti pengucapan, pembentukan kata, dan arti. Perubahan ini menghasilkan ragam bahasa yang bervariasi antara satu wilayah dengan wilayah lainnya atau antar penutur. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti wilayah tempat penutur, tingkat pendidikan, dan sikap atau gaya penutur dalam menggunakan bahasa. Dari segi penggunaannya, bahasa Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan digunakan dalam komunikasi langsung dan dipengaruhi oleh intonasi, ekspektasi wajah, dan konteks percakapan. Sementara ragam tulisan digunakan dalam bentuk tertulis sehingga perlu lebih dijelaskan lengkap dan menggunakan tanda baca karena tidak terbentuk oleh ekspresi atau gerakan seperti dalam komunikasi lisan. Selain itu, terdapat pula ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah bahasa yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai bahasa standar dalam penggunaan resmi. Contohnya dalam pendidikan, publikasi ilmiah, dan komunikasi formal. Ragam baku memiliki sifat yang stabil, cermat, dan seragam. Sebaliknya, ragam tidak baku adalah bahasa yang tidak mengikuti aturan standar dan biasanya dijumpai dalam percakapan sehari-hari. Bahasa Indonesia baku juga memiliki beberapa fungsi penting, antara lain sebagai alat pemersatu bangsa, suku, dan bahasa daerah di Indonesia. Penanda identitas nasional membawa kewajiban bagi penuturnya, serta sebagai pedoman dalam menggunakan bahasa yang benar sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki ragam formal dan non-formal. Ragam formal digunakan dalam konteks resmi seperti pidato, surat resmi, dan kegiatan akademis. Ragam ini menggunakan kata-kata baku, struktur kalimat yang jelas, serta memenuhi aturan ejaan yang disempurnakan EYD. Sebaliknya, ragam non-formal digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam percakapan dengan teman atau keluarga, yang lebih santai dan tidak terikat pada kaidah bahasa baku. Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan pentingnya pemahaman dan penggunaan ragam bahasa Indonesia dengan tepat sesuai situasi dan kondisi. Dengan memahami variasi bahasa, diharapkan seseorang dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta tetap menjaga kesopanan dan komunikasi. Selanjutnya, buku yang kedua dengan judul Ragam Bahasa Indonesia dengan penulis Uti Darmawati, dengan ikhtisar atau rangkuman sebagai berikut. Bahasa Indonesia dan ragamnya. Buku Ragam Bahasa Indonesia karya Uti Darmawati menjelaskan tentang variasi dalam penggunaan bahasa Indonesia yang dikenal sebagai ragam bahasa. Ragam ini muncul akibat adanya perbedaan dalam situasi komunikasi, tujuan berbahasa, latar belakang penutur, serta sosial budaya masyarakat. Bahasa tidak diterapkan secara seragam di semua keadaan, sehingga muncul beberapa cara dalam kehidupan sehari-hari masyarakat dari latar belakang suku, budaya, dan pendidikan yang berbeda menggunakan bahasa Indonesia. Karenanya, cara penggunaan bahasa Indonesia dapat bervariasi antara individu satu dengan individu lainnya. Perbedaan ini tampak tidak hanya dalam cara berbicara, tetapi juga dalam pilihan kata, susunan kalimat, dan gaya bahasa yang digunakan. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah mengenai ragam bahasa lisan dan tulisan. Ragam bahasa lisan adalah bentuk bahasa yang digunakan secara langsung dalam percakapan. Dalam ragam ini biasanya ada intonasi, ekspresi, wajah, gerak tubuh, dan konteks pembicaraan yang mendukung.
Oleh sebab itu, dalam ragam lisan sering muncul kalimat yang tidak lengkap, tetapi dapat dimengerti oleh lawan bicara karena dipandu oleh konteks komunikasi. Di sisi lain, ragam bahasa Indonesia adalah bentuk bahasa yang disajikan dalam tulisan. Dalam ragam tulis, pemakaian bahasa harus lebih jelas, lengkap, dan teratur. Hal ini disebabkan karena pembaca tidak dapat melihat ekspresi atau mendengarkan nada bicara penulis. Oleh karena itu, ragam tulis memerlukan susunan kalimat yang baik, pemilihan kata yang pas, serta tanda baca yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan bisa dipahami oleh pembaca. Selain ragam lisan dan tulisan, buku ini menjelaskan ragam bahasa baku dan non-baku. Ragam bahasa baku adalah bentuk bahasa yang telah distandari dan digunakan dalam situasi formal, misalnya dalam pendidikan, pemerintahan, dan penulisan ilmiah. Bahasa baku memiliki pedoman yang jelas mengenai tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Penggunaan bahasa baku sangat penting untuk memastikan keseragaman dan kejelasan dalam komunikasi di suatu resmi. Sementara ragam bahasa tidak baku sering dipakai dalam percakapan santai sehari-hari. Bahasa ini biasanya digunakan dalam interaksi antara teman, keluarga, atau lingkungan sosial yang akrab. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti aturan bahasa baku, ragam tidak baku tetap berperan penting dalam komunikasi sehari-hari karena mampu menciptakan suasana yang lebih akrab dan santai. Melalui buku ini, pembaca diajak untuk memahami bahwa penggunaan bahasa perlu disesuaikan dengan situasi dan tujuan komunikasi. Kemampuan memilih ragam bahasa yang tepat akan membantu individu berkomunikasi dengan efektif dan tetap mempertahankan kesopanan dalam berbahasa. Buku yang ketiga, judul Ragam Bahasa Baku dan Non-Baku, Bahasa Indonesia, penulis Warida. Ikhtisar dan rangkumannya sebagai berikut. Buku Ragam Bahasa Baku dan Non-Baku Bahasa Indonesia oleh Warida membahas secara lengkap mengenai perbedaan antara bahasa baku dan bahasa tidak baku dalam konteks penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa ini adalah bentuk bahasa yang telah ditetapkan melalui aturan dan standar tertentu dan digunakan dalam situasi resmi seperti pendidikan, pemerintah, media, serta penelitian ilmiah. Bahasa baku mempunyai beberapa karakteristik utama, yaitu penggunaan kosakata yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mematuhi aturan tata bahasa yang tepat, dan menggunakan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Bahasa ini biasanya diterapkan dalam konteks formal dan memerlukan keseriusan dalam kejelasan dalam menyampaikan informasi. Penggunaan bahasa baku sangat penting karena berperan sebagai penghubung di antara masyarakat Indonesia memiliki banyak ragam bahasa daerah. Dengan adanya bahasa baku, orang dari berbagai daerah dapat berkomunikasi dengan lebih efisien dan saling memahami. Selain itu, bahasa baku juga memahami sebagai fungsi bahasa resmi di bidang pendidikan dan pemerintahan. Sebaliknya, bahasa tidak baku adalah jenis bahasa yang tidak sepenuhnya mengikuti norma-norma bahasa baku. Bahasa ini umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam situasi santai dan informal. Bahasa tidak baku seringkali dipengaruhi oleh dialog lokal, kebiasaan masyarakat, dan perkembangan bahasa di lingkungan sosial tertentu. Contoh penggunaan bahasa tidak baku biasa ditemukan dalam dialog antar teman, interaksi di media sosial, atau dalam bahasa gaul yang sering digunakan di kalangan remaja. Meskipun tidak sepenuhnya mengikuti kaidah bahasa baku, bahasa tidak baku memiliki peran penting dalam membangun keakraban sosial dan menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya memahami akan perbedaan antara bahasa baku dan tidak baku agar masyarakat dapat menggunakan bahasa dengan tepat sesuai kebutuhan komunikasi. Dalam secara resmi seperti presentasi, pidato, atau penulisan ilmiah menggunakan bahasa baku yang sangat dianjurkan. Sebaliknya dalam percakapan sehari-hari yang santai, penggunaan bahasa tidak baku masih diperbolehkan selama tetap tidak menggunakan pemahaman. Dengan mengetahui ragam bahasa baku dan tidak baku, diharapkan setiap individu dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, serta dapat menyelesaikan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks dan situasi komunikasi yang dihadapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.